keturunan hina dan menjadi TKW ibunya dan jual diri di sana. Ibu saya tidak pernah jual diri. Aku bukan wanita baik untuk kamu jadikan istri. Ini pembantu kita yang baru namanya Rahma. Dia juga akan jadi pembantu kalian semua di sini. Rahma! Iya Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kasian ya Bi Rahma, Umi. Umi juga nggak tega sayang. Saya minta kamu cuci baju saya pakai tangan. Ini susah semua bahannya. Kita harus bantuin Bibi Rahma. Pembantu kurang ajar kamu. Saya memutuskan Karyat ini bukan hanya untuk sekedar mencari rezeki, tapi saya mencari ibu kandung saya yang sudah hilang 22 tahun yang lalu. Namaku Rahma, usiaku 22 tahun. Sudah 22 tahun aku kehilangan ibu kandungku. Menurut ayah, ibuku bekerja sebagai TKW dan tidak pernah ada kabar. Dari sinilah keinginan kuatku untuk mencari ibu kandungku. Jadi ini wanita calon istri kamu. Bu, dia wanita terbaik menurut hati aku. Apanya yang terbaik? Hah? Dia nggak mungkin bisa membahagiakan kamu. Dan dia juga nggak mungkin bisa memberikan harta berlimpah buat kamu, Mulyadi. Ibu, soal rezeki sudah ada yang atur, Bu. Kamu. Nggak ada sopan-sopannya ya kamu. Kalau bicara sama orang tua itu, angkat wajah kamu dan pandangi orang yang sedang bicara sama kamu. Ibu jangan kasar sama Rahma, Bu. Latar belakang aja nggak jelas. Ibunya menjadi TKW selama 22 tahun, yang sekarang nggak pernah ada beritanya. Pokoknya, ibu nggak sudi ya, punya menantu menjadi TKW ibunya. Ibu saya tidak pernah. Kurang ajar kamu ya, berani bentak saya. Hah? Ibu nggak seharusnya menampar Rahma, Bu. Dia sudah berani membentak ibu ya. Apa begini perempuan yang kamu namakan terbaik buat kamu? Hah? Rahma. Rahma, tunggu Rahma. Ibu kamu benar, Mas. Aku bukan wanita baik untuk kamu jadikan istri. Rahma, jangan dengerin ibu aku. Ibu aku memang seperti itu. Bukan kita akan pernah lagi kepada seseorang ibu, Mas. Gak bisa. Rahma, dengerin aku ya. Aku akan tetap menikahi kamu walaupun tanpa restu ibu. Dengar, ya? Hati kamu benar-benar sudah dibutakan sama perempuan ini ya Mulyadi. Kamu pelet pakai apa anak? Pelet pakai apa anak? Ibu jangan kasar sama Bu. Kamu tuh benar-benar. Sekarang kamu jadi berubah. Kamu sekarang berani sama ibu dan membangkang sama ibu. Kamu jangan harap ya, kamu bisa jadi menantu saya. Kalau sampai kamu nekat, saya akan buat perhitungan sama kamu. Ibu Saya jangan akan kasar. bunuh kamu. Ibu cukup, Ibu. Aku dan Mas Mulyadi saling mencintai dengan hatimu. Karena pelet atau semacamnya bukan. Mencintai kamu bilang, jangan berani-beraninya kamu ya. Hah? Ibu. Kebencian ibu sama Rahma gak akan mengurungkan aku buat nikah sama dia. Aku cinta sama Rahma. Bener ya kamu lagi. Hah? Awas kamu. Saya bukan wanita seperti itu, Bu. Memang pantas kan? Jangan harap kamu jadi menantuku. Semua lihat muka kamu. Rahma maafin aku, Rahma. Rahma, kenapa kamu nangis? Oh, kami ditolak ya sama keluarganya Mulyadi? Ya iyalah kamu ditolak, Rahma. Mereka itu semua sudah tahu kalau ibu kandung kamu itu ninggalin kamu. Astagfirullahaladzim, jangan pernah menjelekkan ibu saya sendiri. Buktinya emang seperti itu, Rahma. Ibu kamu itu ninggalin kamu tanpa ada kabar.
Nggak jelas. Sejak kecil kamu tuh udah ditinggalin. Ngerti kamu? Ibu saya di sana itu untuk bekerja, bukan perempuan nakal seperti apa Anda bilang. Rahma, kalau ibu kamu di sana kerja, bukan menjadi simpanan. Kenapa selama 22 tahun tidak pernah ada kabar? Tidak pernah menanyakan kamu, tidak pernah telepon ayah kamu. Paham kamu? Rahma, sejak kecil kamu itu jadi beban saya. Saya yang rawat kamu. Mana ada sih perempuan baik-baik ninggalin anaknya? Tunggu. Cukup ya saya bilang sama kamu. Berani kamu memegang saya? Makin kurang ngajar kamu, Rahma. Dengar ya, Rahma ya. Ibu kamu itu kalau perempuan baik, pikirkan. Pernah nggak ibu kamu itu memberi kasih sayang kamu selama ini? Selama ini ibu kandung kamu tidak pernah memberikan kasih sayang sama kamu. Ibu kandung kamu yang melahirkan kamu. Tapi saya yang merawat kamu, Rahma. Ada apa ini? Ada apa? Dia membela ibu kandungnya yang sudah meninggalkan dia selama 22 tahun. Dan tidak ada kabarnya. Rahma, kenapa kamu seperti itu? Kenapa? Aku nggak mau ibu kandungku sendiri dihina-hina seperti itu. Bahkan dia bilang ibu adalah wanita simpenan di sana ya. Aku mana bisa terima. Ibu kamu itu meninggalkan kamu sejak kamu berumur 2 tahun. Dan setelah itu, ibu kamu tidak pernah memberi kabar kepada kita sampai saat ini. Dan itu artinya kamu tidak perlu membela ibu kamu. Ibu kamu itu tidak pernah peduli sama kamu. Dan mungkin ibu kamu juga tidak pernah merasa bahwa dia sudah ngelahirin kamu. Astagfirullahaladzim ayah. Bagaimanapun Rahma ini adalah anak kandungnya ya. Anak yang udah lahir dari rahimnya. Dan Rahma akan tetap cari ibu. Ayah tidak akan pernah mengizinkan kamu pergi. Tapi kenapa ya? Karena ayah sudah menganggap ibu kamu itu meninggal, mati. Astagfirullahaladzim ayah. Ya, Rahma akan tetap cari ibu ya. Walau tanpa seizin ayah sekalipun. Kurang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apakah ini sebuah pertanda kalau aku bisa ketemu lagi sama ibu? Kamu beneran mau kerja di Riyadh? Iya mas. Aku mau cari ibu aku yang udah hilang 22 tahun. Rahma, kamu yakin ibu kamu ada di sana? Aku harap ibu aku masih ada di sana mas. Aku yakin ini cuma alasan kamu kan? Kamu mau ninggalin aku kan? Mas, kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku memutuskan kerja di sana itu hanya untuk selama 1 tahun.
Dan semoga dalam jangka waktu 1 tahun aku bisa ketemu sama ibu kandung aku, Mas. Jadi, kau mau kerja sama mereka? Insya Allah. Yaudah kalau gitu, kau pianin aku bawa ya. Aku takut aku lost kontak sama kamu, siapa tahu bisa berguna. Boleh? Aku baru berusia 2 tahun saat ibuku meninggalkanku pergi. Ibuku bernama Sukmi binti Sardi. Aku tidak tahu kenapa ibuku memutuskan untuk pergi dan meninggalkan aku dan ayah. Rahma, ingat, kamu harus tundukkan wajah kamu jika kamu bicara sama majikan kamu. Waalaikumsalam. Mana berkas-berkasnya? Ini Tuan, di situ ada visa, paspor, juga ada berkas-berkas yang lain Tuan. Sepakat kepala kamu. Saya mau lihat wajah kamu. Ya udah, kamu boleh pergi ya. Baik Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, perempuan ini akan jadi pembantu di sini, kerja sama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Nyonya. Ambil pembantu kok cuma 1? Lah saya gimana? Ini nggak adil. Fadila? Fadila? Umi mana? Umi? Fadila? Aduh. Nazir, kamu kenapa? Kok tergesa-gesa kayak gitu? Ini nggak bisa dibiarin. Ini tuh nggak adil. Aduh, sampai emosi saya. Maksudnya nggak adil apanya yang nggak adil? Cintanya Zainal itu nggak pernah adil sama kita. Dia tuh lebih cinta sama Abida, sama istri pertamanya. Nah kita nggak pernah diurusin. Bentar. Kamu dari tadi bilang nggak adil. Maksudnya tuh nggak adil kayak gimana? Aduh, itu si Zainal baru ambil pembantu. Tapi cuma 1 dikasih ke Abida. Lah dipikir kita nggak capek apa? Masak sendiri, cuci sendiri, bersih-bersih rumah sendiri. Apa? Ya dikasih pembantu cuma sama Abida. Kita kan juga perlu pembantu. Nggak terima deh saya. Si Abida dikasih pembantu, terus kita enggak? Nggak. Enak aja, nggak terima. Nggak boleh kayak gitu. Hah? Mi tolong kasih tahu kamarnya si Rahma ya. Abi kok udah mulai nggak adil sih sama kita? Ini ada apaan sih? Apa yang nggak adil sih? Aku kan sama dia juga istri Abi juga. Abi nggak boleh dong perhatian cuma sama Abida aja. Apa? Tuan Zainal punya istri 3 dalam 1 komplek? Abi nggak bisa kayak gitu. Masa Abida dikasih pembantu terus kita berdua suruh beres-beres rumah sendiri? Emang Abi mau tangan kita kotor cuma gara-gara beres-beres rumah? Udah, kalian gak usah khawatir semua. Ini pembantu kita yang baru namanya Rahma. Dia juga akan jadi pembantu kalian semua di sini. Ngerti? Saya harus menjadi pembantu di rumah istri Tuan Zainal yang lain. Bu, alhamdulillah Allah udah ngeridoi kita untuk ketemu, Bu. Insya Allah kita akan cepat ketemu, Ibu. Rama kangen banget sama Ibu. Masih aja nggak becus. Masih aja pakai otak. Aduh, ya. Kamu pel lagi? Tadi sudah saya pel, Bu. Oh, kamu ngelawan saya ya?
Kalau saya bilang suruh pel tuh pel, jangan ngelawan. Iya, Bu. Assalamualaikum. Hai, Fadila. Apa kabar? Iya, Umi sayang dong. Masa Umi gak sayang sama kamu, nak? Bu Maisaro sedang bicara sama anaknya. Ya Allah. 22 tahun aku sudah meninggalkan anakku. Bukan ibu gak sayang sama kamu, nak. Keadaan ibu yang membuat ibu gak bisa kasih kabar apa-apa. Sebentar. Sukmi! Kamu ngapain ngeliatin saya, ha? Saya suruh kamu kerja, bukan yang nguping. Udah sana ke belakang. Iya, Bu. Ini kesempatan, Mas, supaya kita bisa merubah nasib. Kamu nggak capek apa? Kita hidup susah terus. Capek sih ya capek. Cuman gimana sih Rahma? Dia kan masih 2 tahun. Rahma kan ada neneknya, Mas. Aku bisa kok titip sama ibu aku. Kan kamu juga ada. Ini nih. Ini. Kalau kamu punya kemauan pasti aja ngeyel. Keras kepala. Ya sudah. Terserah kamu. Maafin ibu, nak. Rama! Rama! Ya udah Rama, kamu sana dulu, Gi. Iya, Nyonya. Kasian ya Bi Rahma. Aku nggak tega ngeliatnya. Umi juga nggak tega, sayang. Falak. Berani-beraninya ya dia sepelin panggilan saya. Iya, Tuan. Astagfirullahaladzim. Kamu kemana dari tadi nggak nyaut-nyaut, ha? Maafin saya, Nyonya. Kemana tadi? Maafin saya, Nyonya. Berani sekarang ya, kamu sepelein panggilan saya ya? Hah? Berani kamu macam-macam sama saya sekarang, iya? Hah? Abidah, ngapain sih di sini? Nguping ya? Udah jelas kan sekarang kalau si Rahma itu pembantunya kita semua. Jadi dia nggak kerja cuma sama kamu. Silahkan saja kalau kalian dan Fadila membutuhkan. Tapi perlakukanlah sebagai manusia, Mbak. Loh, jangan fitnah. Memangnya selama ini kita nggak memperlakukan dia seperti manusia? Itu Bibi Fadila kasar banget sama Bibi Rahma. Anak kecil, kamu nggak usah ikutan. Tapi Mbak, memang benar. Falak tidak suka kalau diperlakukan kasar seperti itu. Mulai sekarang, kamu siapin sarapan saya lebih dulu sebelum Abidah atau Benazir. Paham? Ngerti nggak? Iya, Nyonya. Bagus. Sekarang kamu siapin sarapan buat saya sama anak saya. Cepetan. Cepetan! Cepetan! Saya nggak marah-marah. Dia yang bikin saya kram otak. Aduh, 10 aja pembantu kayak gini. Berantakan banget. Ada apa sih? Hah? Kemana tuh perempuan? Cuma dikenain jidatnya aja, dilempar. Pakai ini. Ya Allah. Walaupun ini sakit banget.
Astagfirullahaladzim. Semoga gak terjadi apa-apa ya Allah. Astaga, apalagi sih yang kamu pecahin, Rahma? Aduh! Kenapa kamu pecahin ini? Kamu nggak terima saya marahin? Hah? Sengaja kali itu. Bawa sana kamu pungutin. Pokoknya, ini piring kamu harus ganti. Saya potong gaji. Udah cepetan masak. Iya, tadi saya juga lagi masak. Oh, jadi belum kelar masaknya dari tadi? Buruan masaknya. Saya juga lapar. Habis gitu masak buat saya. Cepetan masak. Iya. Kasian ya Bi Rahma, Umi. Malah tega ngeliatnya. Umi juga nggak tega sayang. Tapi ya sudah. Sana sarapan dulu. Sayang, sarapan dulu Gi. Iya, Mi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain kesini? Bu, saya mau tahu kabar tentang Rahma, Bu. Atau mungkin Ibu punya nomor yang bisa dihubungi? Masih cari Rahma? Kamu masih ngarepin dia? Dengar ya, Rahma itu udah saya anggap hilang. Udah dianggap hilang sama bapaknya. Sama kayak ibunya. Ya, lebih baik kamu pulang. Saya sudah nggak mau tahu lagi kabar tentang anak itu. Anak itu pergi tanpa pamitan. Dan dia tidak menghargai kami sebagai orang tuanya. Tapi Pak, ada nomor yang bisa dihubungi nggak Pak? Saya kan sudah bilang tadi, saya sudah nggak mau tahu lagi tentang kabar anak itu. Sehingga saya juga nggak nyimpen nomor kontaknya. Apalagi nomor kontak majikannya. Kalau nomor agensinya Pak? Nggak ada, nggak punya. Udah. Lebih baik kamu pergi sekarang. Pagi-pagi sudah bikin saya marah aja. Pergi! Ya udah kalau gitu saya permisi ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahma? 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 Mana sarapannya? Masak kok lama banget ini. Gulai ini. Gulai apa sih? Ih, gak enak. Gulai apa ini? Ih, kamu kalau Fadila tahu. Fadila! Ada apa sih? Masak gulai katanya. Cobain aja rasa. Apa sih dia masak? Ini masakan apaan? Kau bisa masak aja sebenarnya? Heran. Ao. Kamu tuh ya bodoh kayak gini kok bisa kerja di sini sih? Heran saya. Saya hanya coba mengikuti dari pelatihan Nyonya. Buka mulut kamu! Buka! Astagfirullahaladzim, panas Nyonya. Umi, kasihan Bibi Rahma, Umi. Kita harus bantuin Bibi Rahma. Umi bantuin Bibi Rahma. Umi bisa dimusuhin sama Bibi Benazir dan Fadila sayang. Tapi kita nggak boleh biarin Bibi Rahma dimusuhin mulu. Kita doakan saja Bibi Rahma ya.
Semoga Bibi Rahma sabar, tawakal. Nih, hah? Ya ampun, pegang yang bener. Dari mana? Saya habis rapi-rapi di rumahnya Nyonya Abida, Nyonya. Siapa? Nyonya Abida. Bagus ya. Kamu urusin aja terus rumahnya Abida. Gak usah urusin rumah saya. Baju saya sampai numpuk semua kotor, kamu nggak pernah cuci ya. Sekarang kamu cuci baju saya pakai tangan. Jangan pakai mesin cuci. Rahma? Nyonya, Kamu kenapa? gak kok Nyonya, saya nggak apa-apa. Lah, kok nyucinya pakai tangan sih, nggak pakai mesin cuci? Iya Nyonya, soalnya tadi kata Nyonya Benazir kalau baju-baju ini dicuci pakai mesin cuci bakal bisa rusak. Aduh Rahma, baju-baju itu nggak bakal rusak. Pakai mesin cuci aja, karena kan bisa diprogram. Bahan sutra apapun itu. Tapi Nyonya... Ya udah, coba begini ya, sini caranya. Gini. Nih, aku ajarin. Di sini mesin cuci ada programnya kan? Nah, tinggal tombol ini aja. Nih, ya kan? Buat bahan, levis, jaket, tinggal pijit tombolnya. Jadi nggak usah takut rusak. Begitupun bahan sutra. Makasih banyak ya Nyonya. Ya udah kalau begitu saya tinggal ya. Kamu nyuci baju saya pakai mesin cuci? Iya. Ih, dikasih tahu ini anak gimana sih kamu tuh? Kamu ngerti gak sih bahasa Indonesia saya? Saya minta kamu cuci baju saya pakai tangan. Ini sutra semua bahannya. Kalau rusak bisa ganti kamu. 2 tahun gaji kamu juga nggak cukup ganti baju saya. Saya minta maaf Nyonya, saya minta maaf. Tadi Nyonya Abida yang ngajarin saya untuk pakai mesin cuci ini. Nyonya tolong jangan marahin saya lagi. Abida. Ini rumah saya, bukan rumahnya Abida. Jadi kamu harus dengerin apa kata saya, bukan katanya Abida. Ngerti gak kamu? Iya Nyonya, saya minta maaf. Kamu ngerti tapi kamu nggak lakukan perintah saya. Itu namanya kamu nggak ngerti. Kamu berani ngelawan saya. Sakit Nyonya. Berani kamu ngelawan saya. Sakit Nyonya. Biar tahu rasa kamu. Ampun Nyonya. Rama! Iya Nyonya. Bawa barang-barang saya tuh. Cepetan! Kerja gitu aja nggak becus. Kerja gitu doang sampai jatuh-jatuh. Makanya kalau kerja sama saya terus yang bener. Non, jangan Non, dimarahin Non. Gak apa-apa, Bi. Jangan Non, Gak apa-apa. jangan Non. Palak. Habis. Palak. Siapa yang suruh kamu bawa belanjaan? Sama. Ini kerjaan kamu. Bawa. Tuan muda, jangan. Tuan muda, jangan dirusak tanamannya ya. Nanti dimarahin sama Umi. Apa sih? Tuan muda, jangan. Astagfirullahaladzim. Umi!
Adil! Astaga, kamu lagi. Kamu nggak apa-apa, nak? Bibi Rama jahat. Kamu nggak suka sama saya, terus kamu balas dendam sama anak saya. Fadila! Ya, Bi, sebentar. Adil, ayo bangun. Ingat ya, urusan kamu sama saya belum selesai. Bodoh. Adil. Iya, Bi. Kenapa, ada apa, sayang? Mana Rah? Rama! Rama! Iya, Tuan. Pembantu kurang ajar kau. Kenapa sayang? Abi, Umi. Iya kenapa sayang? Kenapa? Abi mukul Bibi Rahma, Umi. Padahal Falak yang salah. Falak sendiri yang mau bawain barang belanjaan. Iya, udah. Tapi... Di mana sayang? Yaudah kamu sekarang jangan nangis. Di mana? Ayo. Diam! Pembantu nyuruh dihukum. Dia tahu. Udah. Abi, jangan pukul Bibi Rahma. Falak yang salah, Abi. Kalau Abi pukul aja Falak. Hari ini kamu saya kasih pengharap. Tapi ingat Abida, Falak, Fadila. Hukuman untuk pembantu ini akan berlaku. Kasih makan. Baik, Abi. Saya setuju banget. Kalau perlu nggak usah dikasih makan aja sekalian, biar dia kapok. Hari ini Rahma di rumah Fadila. Abi, tapi Abi... Diam! Yang bikin peraturan di rumah ini saya. Fadila, bawa orang. Ayo kamu ikut ke rumah saya sekarang. Dasar pembantu bikin susah aja nih satu. Sini. Iya, Assalamualaikum, Mi. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar kamu, Nak, di sana? Iya, Mi. Ini kangen sekali. Astagfirullah. Sebentar. Maaf, Bu. Kamu nggak tahu diri ya? Maaf, Bu. Ampun, Bu. Saya nggak sengaja, Bu. Dasar! Pembantu nggak tahu diri. Nggak becus kamu ya kerja. Hah? Maafkan saya, Bu. Saya memang sudah tua. Saya sudah nggak sanggup kerja, Bu. Izinkan saya pulang ke Indonesia, Bu. Saya mau pulang. Kita pulang? Udah kerja nggak becus, bawanya mau pulang terus. Ampun, Bu. Masa semuanya? Nyonya, saya salah apa lagi, Nyonya? Banyak salahnya. Aduh, aku bisa lagi sama. Saya nggak akan nyiksa kamu. Kalau kamu kerjanya bener, kamu sadar nggak? Kerja kamu tuh bikin saya jengkel, tau nggak? Buruan! Rama, tuangin nasi buat saya. Halo, makan apa? Minggir. Sarapan apa? Perut kamu bunyi ya? Hah? Dengeran loh. Perutnya bunyi. Lapar dia. Emang kamu nggak pernah kasih dia makan? Gak, ntar Abi marah. Abi kan ngelarang ngasih makan dia. Dilarangnya kalau makan nasi. Kalau sambal mungkin gak apa-apa. Juga ya, kalau cuma sambal doang, kayaknya Abi juga gak bakal marah. Kasian ya, kita kasih makan aja. Sini kamu lapar kan? Sini. Mau kemana? Sini.
Kenapa? Belum tak sini. Katanya lapar. Katanya lapar. Kasihan loh perut kamu. Enggak Nyonya, saya nggak lapar kok Nyonya. Masih lapar ya? Ya udah, tambah lagi ya. Semua gara-gara Palak, Umi. Coba tadi Palak gak bantuin barang-barangnya Birama. Pasti Birama sekarang gak dipukulin sama Abi, sama gak dikasih hukuman. Falak jangan merasa bersalah sayang. Kadang niat baik hasilnya nggak jadi baik. Rama bisa sabar ya. Itu Birama, Umi. Sayang, mau kemana? Makanan ini? Buat Birama, Umi. Pasti Birama sekarang lapar. Oh, ya, tapi sayang. Sayang kemana? Hati-hati nak. Ini Falak ada bawain makanan buat Bibi. Jangan Non, nanti Non dimarahin lagi. Enggak, Bi. Bibi nanti kalau nggak makan nanti Bibi sakit. Falak sedih loh. Makan ya, Bi. Aku mohon aja, Bi. Falak. Abi. Ya udah kalau gitu, kopian ini aku bawa ya. Aku takut aku lost kontak sama kamu. Siapa tahu bisa berguna. Boleh? Kamu. Saya tidak pernah memberikan nomor korban. Siapa yang suruh duduk? Ah, sini kok. Abi, jangan Abi. Jangan pernah kekerasan lagi. Dia itu wanita lemah. Dia udah gak berdaya, Abi. Dia lama-lama bisa mati. Ini pembantu udah kurang ajar. Kasih nomor pribadi saya ke keluarga. Seperti ada yang manggil aku ibu. Rama. Astagfirullahaladzim. Gak ada siapa-siapa. Kamu kerja lama banget sih. Dari tadi masih di situ aja. Bikinin saya minum cepetan. Iya, Bu. Dari tadi. Ya Allah. Jatuh lagi. Syukurin. Makanya jangan lemas kalau kerja. Cepat bikin minum. Saya haus tahu nggak? Iya, Bu. Lemas banget. Ya Allah. Astagfirullah. Harus sampai berapa lama lagi ya Allah?
Hamba tidak tahu harus sampai berapa lama lagi hamba kuat untuk menjalani cobaan ini. Hamba tidak pernah menyangka begitu berat cobaan ini hanya untuk bertemu ibu kandung hamba sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyonya, Saya kesini mau mengobati seluruh luka yang ada di tubuh kamu. Kebetulan ini ada obat sangat mujarab. iya Nya. Birahma, Falak minta maaf ya. Seandainya tadi Falak gak ngebantuin Birahma, pasti Birahma gak bakal kena hukuman sama Abi. Enggak kok Non, Bibi nggak apa-apa, Bibi baik-baik aja. Ya udah, ini aku coba oles ya. Tapi agak perih sedikit. Tahan ya Rahma. Makasih banyak Nyonya. Sama-sama Rahma. Nyonya, saya memutuskan ini bukan hanya untuk sekedar mencari rezeki, tapi saya mencari ibu kandung saya yang sudah hilang 22 tahun yang lalu, Nyonya. Bi, apa Bibi tahu ibu Bibi kerja di keluarga siapa? Itu dia Non, saya nggak tahu. Falak bakal bantuin Bibi buat cari ibu Bibi. Bibi punya fotonya? Ada Non, ada. Ini wajah ibu saya, Nyonya. Umi, ini bakal Falak masukin ke sosmed. Pasti Adam gak akan punya jam tangan seperti jam tangan Umi. Gimana? Udah ketemu belum orang yang di foto yang aku sebarin itu? Tolong ya bantuin cari orang yang ada di foto itu. Kamu nih, pakai mata nggak sih jalannya? Aku mau nunjukin jam tangan baru aku sama Benazir. Pasti dia kan nggak punya jam tangan semahal itu. Mana ya? Nggak ada. Loh, kok nggak ada sih jamnya? Masa di rumah ini ada maling? Pasti si Rahma nih. Dia kan tadi dari kamar ini. Pantesan gelagatnya mencurigakan. Kamu nyuri ya? Di mana jam tangan saya? Pasti kamu kan yang nyuri. Jam tangan apa Nyonya? Makanya nggak ngaku lagi. Terus kalau bukan kamu siapa lagi, ha? Hah? Astagfirullah. Ayo kita sekarang. Fadilah kenapa lagi ya? Adam. Ini kamu punya nggak jam begini? Mau pamer? Aku kan cuma nanya. Ini kamu punya nggak? Gampang. Aku tinggal suruh aja Umi beli. Terus Abi beliin. Gampang kan? Selesai. Kan nggak dibeliin. Ini kan jam tangan mahal. Nggak boleh buat mainan. Langsung ambil aja sih. Sini. Kalau jam tangannya rusak, Umi kamu pasti marah besar. Nggak peduli sih. Enggak. Enggak. Kembali.
balikin jam aku. Ya, kemana? Makanya jangan pamer, sok kaya. Usah. Tahu diri kamu. Cepetan. Bukan saya yang ngambilnya demi Allah. Gak usah bawa nama Allah ya. Pokoknya kamu cari jam tangan mewah saya sampai ketemu. Bukan saya. Awas saya kalau sampai nggak ketemu ya. Hah? Astagfirullah. Cari jam tangan saya sampai ketemu. Bukan saya, Nyonya. Bukan saya yang ngambil jam tangannya. Saya naruh jam tangan itu di kamar saya. Terus tiba-tiba hilang. Menurut kamu jam tangan saya jalan sendiri? Cari jam tangan saya sampai ketemu. Nggak mau tahu. Kenapa sih jam tangan kamu hilang? Iya, jam tangan baru saya. Yang biasa kamu pakai itu? Udah pasti dia ini malingnya. Kamu ngaku lah. Bukan saya, Nyonya. Demi Allah, saya tidak pernah mencuri. Bohong. Enggak. Udah pasti dia. Kamu sembunyiin pasti di mana gitu. Udah geledah aja. Ini tuh malingnya ternyata ya. Bukan saya yang ngambilnya. Saya bukan maling. Demi Allah. Bahaya. Wajah ini sepertinya kenal. Ibunya Rahma. Nyonya, tolong kembalikan putri saya, Nyonya. Ya Allah, ada apa lagi ini? Bibi Fadila. Ini punya Bibi kan? Loh, kok jam tangan saya ada di kamu sih? Tadi Adil yang bawanya, Bi. Niatnya sih pengen pamer sama Adam kalau Bibi punya jam tangan bagus. Terus Falak yang ngambil. Jadi bukan Bibi Rahma yang ngambil jam tangan Bibi. Maaf, Bi. Itu foto siapa ya? Bukan urusan kamu. Waalaikumsalam, Fadila. Iya, Fadil mau tanya, itu si Sukmi pembantu Umi yang udah tua banget itu masih kerja di situ nggak? Masih? Kenapa? Tumben-tumbenan kamu nanyain pembantu? Jadi barusan Fadil itu nemuin fotonya Sukmi, pembantu Umi yang tua itu, di lemarinya Rama. Rama itu tuh pembantu baru di rumah ini. Kayaknya si Rama ini mau mencari keberadaan ibunya. Sebentar. Ngapain kamu berdiri di situ sih? Hah? Mau dengerin saya ngomong? Udah sana kerja di belakang. Iya, Bu. Mau tahu aja. Iya, Umi. Fadil yakin banget Sukmi yang kerja di rumah Umi itu tuh ibunya Rahma. Ya, bahaya banget ya, Umi. Maksud Umi apa sih? Ibunya Bibi Rahma di rumah nenek gitu? Bisa bahaya ini kalau benar Rahma pembantunya Fadila itu anaknya Sukmi. Jam tangannya Bibi itu kan udah ketemu. Kenapa Bibi masih sedih aja? Bibi sedih, Non. Foto ibu Bibi diambil sama Nyonya Fadila. Foto ibu saya sangat berharga buat saya, Non. Cuman itu yang saya miliki satu-satunya. Bi, tadi Rin benar. Kata Umi, ibunya Bibi Rahma ada di rumah nenek. Yang benar, Tuan. Tadi Umi sama nenek ngobrol di telepon.
Allah, terima kasih banyak ya Allah. Kamu bohongin saya ya? Kamu bilang sama anak kamu kalau kamu kerja di sini ya? Saya benar-benar nggak tahu, Bu. Saya akan lebih siksa kamu lagi. Saya... Bu, ampun, Bu. Kamu dengar ya? Kalau kamu bohong sama saya akan lebih nyiksa kamu lagi. Ngerti kamu? Ampun, ampun, Bu. Terima kasih banyak Nyonya. Kamu berlaku biasa ya, karena jangan sampai ketahuan Benazir sama Fadila. Iya Nyonya. Maya Rahma. Mau kemana ya mereka? Kok sepertinya ada yang mereka rahasiakan? Nenek! Ya ampun. Masya Allah. Nenek kangen banget sama kamu. Adil juga kangen kok sama nenek. Masa? Iya. Tapi kok kamu jarang ke rumah nenek sih? Gak sempet, Nek. Ibu. Bu, anak ibu, Bibi Rahma ingin ketemu sama ibu. Gimana sekolahnya? Baik-baik aja kok, Nek. Bagus. Maaf, Bu. Saya nggak bisa lama-lama. Takut ketahuan nenek. Nanti malam kami jemput ya, Bu. Jam 8 malam. Pakai baju ini ya, Bu. Di taman kota. Assalamualaikum. Fadila. 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 Aduh, mana sih? Fadila. Abi. Kenapa? Kamu lupa ingatan ya? Kalau hari ini kan jatahnya Abi sama saya. Iya, Am. Aku mau ngomong sesuatu. Saya masih mau berduaan dulu sama Abi. Tapi, Fadila, aku mau berduaan dulu sama Abi dah. Ih, selin. Belum juga ngomong. Tapi tadi Abida sama Rahma itu mau kemana ya? Ini ada yang mencurigakan dan aku harus cari tahu. Nyonya, gimana Nyonya? Kebetulan Falak udah nemuin ibunya ya. Cuman ibu kamu masih shock. Ibu Bibi kayaknya masih bingung deh, Bi. Tapi apa saya nggak bisa ketemu sama ibu saya, Nyonya? Apapun risikonya pasti saya tanggung, Nyonya. Saya pengen banget ketemu sama ibu, Nyonya. Saya mohon. Rahma, kita pasti usahakan kamu untuk ketemu sama ibu kamu. Kita
kita berdoa semoga Allah kasih jalan untuk semuanya. Ya. Terima kasih banyak. Kita sekarang tunggu kabar dari ibu kamu karena Falak udah kasih tahu jam 8 malam. Terima kasih banyak, Mam. Kita akan berusaha mempertemukan kamu ya Rahma. Ibu Bibi ingin sekali ketemu sama Bibi. Iya, Non. Jujur, saya benar-benar rindu sama ibu saya. Saya mau dengar suaranya. Mana sih si Sukmi? Sukmi! Sukmi! Iya, Bu. Kamu dengar gak sih ada telepon bunyi? Hah? Angkat dong. Iya, Bu. Selain dari Fadila atau anak saya yang lain, bilang saya pergi ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Mau bicara dengan siapa? Ibu. Kenapa menangis? Ibu ini Rahma, Bu. Rahma anak Ibu. Maaf, tolong jangan sambil menangis. Ini dari mana? Mau bicara dengan siapa? Ini aku Rahma anak Ibu yang udah 22 tahun Ibu tinggal, Bu. Ini Rahma. Kamu gak bercanda kan? Apa benar ini anakku, Rahma? Iya, Bu, ini Rahma. Ya Allah. Rahma. Rahma kangen sama Ibu. Iya, sayang. Iya, Ibu mau ketemu sama kamu. Sukmi! Kamu telepon siapa sih? Salah sambung, Bu. Ya ampun. Salah sambung. Aku sangat bahagia sekali bisa mendengarkan suara ibuku. Hatiku terasa lega, walaupun aku belum bisa bertemu dengan ibuku secara langsung. Allah telah memberikan jalan aku untuk bertemu dengan ibuku. Tapi, ibuku tidak seperti yang mereka sangkakan. Ibuku bukan perempuan simpanan. Ibuku tidak mau membesarkan aku dan tidak mau bertanggung jawab setelah ia melahirkanku. Mulyadi, kamu harus bisa melupakan Rahma. Apa yang bisa kamu harapin dari Rahma? Pergi aja nggak pamit. Sampai sekarang pun dia nggak ada kabar. Dan pasti dia juga sudah melupakan kamu. Aku yakin Rahma nggak seperti itu, Bu. Aku mencintai Rahma, Bu. Kamu mencintai Rahma. Ibu nggak ridho apa pernikahan itu bakal terjadi. Enggak kan? Bu, kenapa sih Ibu tega? Hah? Kenapa nggak meridhoi pernikahan aku sama Rahma? Mulyadi, tunggu Mulyadi. Mau kemana ya mereka?
Semoga nggak ketahuan. Bismillah. Ibu itu bukannya Sukmi ya? Sukmi kok bisa ketemuan Abida? Aku harus kabarin Fadila. Ngapain sih sebenarnya? Ini orang. Duh, berisik banget sih ah. Ngapain sih Benazir nelpon-nelpon? Kan masih kesel sama dia. Berapaan? Jangan galak-galak dulu. Aku mau kasih tahu kamu informasi penting. Ini aku lagi di depan rumah Umi kamu, Umi Maisaroh. Kamu tahu nggak siapa yang keluar rumah malam-malam? Sukmi. Hah? Serius? Iya, ini aku lihat Sukmi keluar malam-malam. Terus dia dijemput sama Abida. Rahma, ibu senang sekali bisa ketemu kamu, nak. Tapi ini berbahaya, nak. Kenapa kamu nekat ke sini? Rahma kangen banget sama ibu. Rahma pengen banget ketemu sama ibu. Bu, Rahma pergi ke sini untuk jadi TKW itu untuk ketemu sama ibu. Ibu, kita pulang ya ke Indonesia ya, Bu ya. Iya sayang, iya kita pulang nak, kita pulang nak. Sepertinya Ibu Sukmi, Rahma, kalian aku antar ke kedutaan Indonesia ya. Sepertinya kalian lebih aman di sana. Iya Nyonya, terima kasih Nyonya. Ayo, ikut. Jangan Tuhan. Ikut. Jangan Tuhan. Tuhan, Ya, ikut mohon. cepet. Tuhan, jangan Tuhan. Tuhan. Diam kau. Rahma. Tuhan, Masuk. jangan Tuhan. Rahma. Masuk. Ibu, Rahma. Ibu. Rahma. Ibu sakit Nyonya. Ibu. Dasar ya, pembantu nggak tahu diri. Kamu pikir gampang apa, ha? Kamu pikir gampang melarikan diri dari sini, ha? Ampun Bu, Ibu silakan siksa saya sepuasnya Bu. Tapi saya mohon Bu, jangan sakiti anak saya. Jangan sakiti Rahma, saya mohon Bu. Sekarang kamu saya kurung di sini. Biar tahu rasa. Ibu, ya Allah, hamba mohon lindungilah anak hamba. Jauhkanlah dia dari segala mara bahaya. Lindungilah dia dari orang-orang yang zalim, ya Allah. Kami tidak punya pelindung selain Engkau, ya Allah. Tolong kami, ya Allah. Ya Allah. Ampun Tuhan. Ampun. Maafin saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Berdiri. Berdiri. Astagfirullah. Tolong jangan sakitin Rahma, Abi. Dia
itu hanya ingin menjemput ibunya. Apakah salah, Abi? Salah, diam. Saya mohon, Abi, maafkan Rahma, Abi. Kasihan Rahma, Abi. Rahma sering diperlakukan yang tidak manusiawi di sini, Abi. Ikut. Tolong saya. Rahma! Iya, Nyonya. Kamu tahu nggak? Kamu nyetrikannya nggak benar. Nggak ada rapi-rapinya. Setrika lagi. Astagfirullahaladzim. Umi, kasihan Birahma, Umi. Kita harus bantu Birahma. Iya sayang, nanti Umi bantu Birahma ya. Pokoknya sekarang kita berdoa, semoga Rahma dapat perlindungan dari Allah ya. Bibi. Sip, jangan ketahuan. Ngapain di sini? Nanti kalau ketahuan sama Abi dan Umi yang lainnya kan bisa dimarahin. Umi Farah suruh minta nomor telepon yang bisa dihubungin di Indonesia. Ada. Sebentar ya. Ini Non, itu nomor teleponnya Mulyadi. Dia calon suami Bibi. Makasih ya, Bi. Biar Faus nanti hubungin. Iya, Non. Rahma! Iya, Nyonya. Ayo, Non. Ya Allah, semoga Engkau selalu memberikan perlindungan pada Rahma ya Allah, wanita yang hamba cintai. Iya Jeng, atur aja. Lagian si Mulyadi itu kan pasti mau. Lagian dia juga udah hilang harapan sama si Rahma. Sampai sekarang aja si Rahma udah gak ada kabar tuh. Jangan-jangan Rahma udah menikah sama pasar Arab. Bisa jadi tuh Jeng. Telepon dari siapa ya? Kok kode sama nomornya kayak dari luar negeri? Ya, halo? Assalamualaikum. Ini kekasihnya Kak Rahma ya? Ya betul. Birahma sudah bertemu sama ibunya. Tapi Birahma sama ibunya nggak bisa keluar dari sini. Dia butuh bantuan paman. Bu, aku nggak akan menikah dengan siapapun selain Rahma. Mulyadi, kamu jangan bikin malu ibu ya. Ibu ini sudah jauh-jauh datang ke sini untuk membicarakan perjodohan anaknya sama kamu, Mulyadi. Bu, aku tetap akan menikah dengan Rahma. Dan aku akan menyusul Rahma di Riyadh, di Arab Saudi. Apa? Mulyadi! Birahma sudah bertemu sama ibunya. Tapi Birahma sama ibunya nggak bisa keluar dari sini. Dia butuh bantuan paman. Keluar kamu, keluar! Saya kan udah pernah bilang dan sering bilang sama kamu, jangan pernah tanya itu Rahma sama saya dan istri saya. Pak, Bu, Rahma dan ibunya butuh pertolongan. Kita harus menolong supaya mereka bisa pulang. Mulyadi, udah dibilang berkali-kali ya, Rahma sama ibunya udah kita anggap mati. Pak, Rahma itu kan darah daging Bapak sendiri. Walau bagaimanapun, Rahma itu anak kandungnya Bapak. Masa Bapak nggak mau tolongin sih? Diam! Kamu ngomong apa lagi?
Sekali lagi saya pukul kamu. Ini tanah kafling yang saya niat mau menjual untuk Bapak. Kalau boleh tahu, harga per meternya berapa, Pak? 1 meternya 1.500.000. Jadi kira-kira saya mau jual 300 meter kurang lebih. Apa nggak bisa nego lagi gitu, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, Pak. Maaf, apa Pak Zainal mempekerjakan tenaga kerja wanita asal Indonesia? Tiba-tiba mereka datang. Rahmakah yang melaporkan apa yang diterimanya di rumah ini? Siapa laki-laki? Apa hubungannya sama petugas imigrasi atau petugas polisi? Maaf Pak, tadi Bapak nanya apa ya? Saya ulangi. Apakah Bapak menggunakan layanan tenaga kerja asal Indonesia? Saya tidak mempekerjakan TKW dari Indonesia, Pak. Kami punya datanya. Kenapa makanan Adil nggak habis? Hah? Tadi saya sudah suruh makan tapi dia tetap tidak mau makan. Makanya ini kamu tuh dipakai. Sudah Nyonya, saya tadi sudah suruh makan. Sudah apa? Hah? Dia tetap tidak mau makan. Bantah aja terus kamu. Tunggu! Jangan lakukan itu. Mas Mulyadi. Rahmah, Apa yang keluarga ini lakukan sama kamu? Pak Zainal, keluarga Anda telah melakukan kekerasan kepada saudari Rahma. bukan begitu. Kita nggak pernah memperlakukan Rahma dengan kasar. Kita selalu baik. Dan kita juga nggak pernah menganggap Rahma ini pembantu di sini, betul kan? Rahma, mata kamu terlihat lebam dan ada bekas memar di wajah kamu. Kenapa itu? Oh enggak, dia semalam itu habis jalan keluar bertemu dengan preman lalu dipukul. Itu sebabnya. Enggak, Pak. Itu semua bohong. Mereka berlaku kasar terhadap saya, Pak. Jangan fitnah. Bisa saya tuntut nanti kamu. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kejadian ini akan kami proses. Mas, Ibu, Mas. Pak, ibu kandung Rahma yang ditahan selama 22 tahun harus dibebaskan. Ini Pak tehnya. Iya, makasih. Pak, saya dengar-dengar Rahma sama ibunya mau balik ke Indonesia. Bapak masih mau nerima mereka? Ya enggak lah. Kan masih ada kamu. Saya pasti tolak mereka. Tapi Pak, Bapak ingat nggak? Rumah ini sama tanah ini masih miliknya istri Bapak. Iya, ya. Ujung-ujungnya Pak, nanti kita yang diusir Pak. Kalau istri Bapak itu tahu Bapak udah nikah sama saya. Halo, assalamualaikum. Umi sebaiknya bawa Sukmi ke kamar bawah tanah aja. Iya, soalnya polisi sama petugas imigrasi mau datang ke situ sama Rahma. Astaga. Kenapa polisi sama petugas imigrasi bisa tahu sih? Aku nggak tahu, Mi. Ya. Umi sembunyiin si Sukmi di ruang bawah tanah ya. Oke, makasih. Mereka tahu Sukmi ada di sini. Aduh, saya bisa dipenjara. Cek, diam. Dengar ya. Kamu sekarang di sini aja ya. Jangan kemana-mana. Ingat kata saya. Bu, saya nggak mau, Bu. Saya mau ketemu sama anak saya, Bu. Saya mau kumpul sama anak saya, Bu. Saya akan pulangin kamu kalau kamu itu sakit dan udah mau mati. Ingat gak sih? Saya hanya mohon bebaskan saya, Bu. Apa? Bebasin kamu? Enak aja. Lepasin. Tidak, Bu. Sekarang saya tidak akan turuti perintah Ibu. Ibu yang diam di sini. Sukmi!
sekarang diam di sini. Diam, Ibu. Sukmi! Berani-beraninya kamu ya! Ibu juga kangen sama kamu, nak. Jangan tinggalin kamu lagi, Ibu. Iya, sayang. Ibu janji. Pak, ini ibu saya. Ibu saya yang sudah dikurung sama 22 tahun, Pak. Maaf, Bu. Sekarang majikan Ibu ada di mana? Ibu majikan saya. Saya kurung di kamar bawah tanah, Pak. Ayo, sebaiknya kita periksa. Kita periksa. Emang bener ya mereka bakal punya uang untuk nuntut kita? Enggak lah, si Rahma mana punya uang. Dia nggak akan sanggup bayar pengacara. Aku curiganya justru ini Abidah bantu dia diam-diam biar ngejeblosin kita ke penjara. Terus saya tidak sejahat itu. Kalian berdua mestinya bertobat. Fadilah, kamu udah telepon ibu kamu? Takutnya ibu kamu dibawa ke polisi karena sudah menahan ibunya Rahma selama 22 tahun. Bawa dia. Sebentar, saya jelasin, Pak. Sukmi, kamu tunggu ya pembalasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bisa mengucapkan syukur alhamdulillah. Setelah selama 22 tahun saya mengalami siksaan lahir dan batin di sana. Allah masih memberikan kekuatan, kesabaran dan keselamatan buat saya hingga saya bisa kembali ke sini. Saya tidak ingin berpanjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Uang senilai 500 juta rupiah, kompensasi dari majikan saya, akan saya infakkan untuk masjid dan pembangunan di desa kita. Saya terima nikah dan kawinnya Rahma binti Sulaiman dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi?